Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Gibran disiapkan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Untuk menghargai jasa para pahlawan, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional. Naila, silakan dipimpin lagu Garuda Pancasila. Teman-teman dimohon untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Adila Eka Ardani, Alifah Hasanah, Arfatan Dava Basyari, Bagas Surya Maulana, Cahaya Isma, ya, Devita Cahya Ardani, Fatih Rizky Al Mubarok, Gibran Hafiz Adi Pratama, Hafiz Ahsan Al Farizi, Hasna Al Mahira, Melina, Muhammad Rehan Mahardika, Muhammad Nuril Kausar, Nadira Afra Safira, Naila Uswatun Hasanah, Revaldo Ramadan Setiawan, Ripta Lesia Putri. Kenapa? Sakit. Oke. Sakila Cahya hadir. Andika Rizky Ferdiansa hadir. Oke. Berarti hadir semua ya? Ya, berarti yang di sini pada sehat semua. Alhamdulillah ya. Sebelum masuk ke pelajaran, silahkan buku dan alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu. Bukunya dikeluarin. Ya, beserta alat tulisnya. Sudah? Gibran mana bukunya?
Sudah? Oke, tepuk semangat coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke pelajaran. Yang pertama, yang kalian lihat tentang apa ini? Tinggi badan. Apakah kalian merasa selama kalian di kelas 3, sekarang kelas 4 banyak perubahan? Entah di tinggi badan, entah di perilaku atau sikap. Beda nggak? Merasa nggak? Iya, merasa. Setiap orang semakin hari atau semakin tambah usianya, semakin dewasa. Coba Bu Guru mau nanya, perubahan apa yang kalian rasakan ketika dari kelas 3 ke kelas 4 ini? Tinggi badan, semakin tinggi. Terus apalagi berat badan. Terus juga perilakunya ya enggak? Jadi berubah. Jadi lebih dewasa. Enggak gampang nangisan, enggak cengengan ya. Oke. Materi hari ini bertema Aku Sudah Besar. Tujuan pembelajaran, setelah melakukan pengukuran dengan satuan baku dan menentukan hubungan antar satuan baku di dalam matematika. Yang kedua, melalui membaca teks narasi, siswa dapat mengidentifikasi unsur intrinsik di dalamnya, di dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, murid mampu mempresentasikan hak dan kewajiban di lingkungan rumah dan sekolah dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, di dalam matematika, pertumbuhan kita biasanya dapat diukur dengan apa? Alat yang kalian sering lihat? Meteran. Kalau berat badan kalian? Timbangan. Iya. Itu alat yang sering kita gunakan untuk mengukur tinggi badan dan berat badan ya. Pertama masuk ke pengukuran. Pengukuran adalah proses menentukan besaran sesuatu menggunakan alat ukur. Satuan itu ada dua ya, melakukan pengukuran itu ada dua. Yang pertama itu ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Kalian pasti tidak asing. Satuan baku contohnya apa? Menggunakan apa satuannya? Ya, itu satuan tidak baku. Kalau jengkal, depak, langkah kaki, itu satuan tidak baku. Kalau satuan baku biasanya kita menggunakan satuan apa? Kilometer. Ya, di penggaris itu ada sentimeter. Ya, betul sekali Naila. Nah, ini juga ada alat untuk mengukur. Ada gelas ukur, digunakan untuk mengukur benda dengan bentuk yang tidak beraturan. Ada stopwatch, digunakan untuk menghitung waktu. Biasanya stopwatch digunakan waktu kalian olahraga, ya enggak? Iya. Larinya berapa? Dihitung kecepatannya, waktunya. Terus termometer digunakan untuk mengukur suhu. Biasanya kalau kalian panas, belinya apa? Termometer. Ya, terus ada penggaris atau mistar digunakan untuk mengukur bidang datar yang berdimensikan kecil. Ada yang bawa penggaris? Coba. Ya, ini penggaris satuannya pakai apa? Sentimeter. Berapa sentimeter dalam penggaris? 30 sentimeter. Biasanya kita mengukur yang berdimensikan kecil itu menggunakan penggaris. Contoh mengukur buku, biasanya menggunakan penggaris ya, karena masih kecil. Nah, kalau mengukur meja menggunakan penggaris? Tidak, menggunakan apa? Meteran. Pinter sekali. Terus ada meteran ya, digunakan untuk mengukur objek yang besar seperti tanah, bangunan. Mengukur pintu itu juga bisa menggunakan meteran.
meteran. Terus juga ada jangka sorong, digunakan untuk mengukur benda kecil seperti sekrup. Itu ada jangka sorong. Nah, ini tadi ya, satuan tidak baku ada depak, ada hasta, ada jengkal, ada langkah, ada benda. Misal Bu Guru mau mengukur meja ini menggunakan buku. Ada berapa buku yang digunakan untuk mengukur meja ini? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ada 6. Ini ketika Bu Guru menggunakan buku, menggunakan jengkal. 1, 2, 3, ada 3 jengkal kayak gitu. Bu Guru mau mengukur lantai dari lantai 1 ke lantai 3 ada berapa langkah? 1, 2, ada 2 langkah. Itu namanya mengukur satuan tidak baku. Nah, ini satuan baku. Ya, ada apa aja satuan baku? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, milimeter. Iya, nggak asing ya dengan satuan baku ya. Kalau turun dikali 10, kalau turun 1 tangga dikali 10, kalau turun 2 tangga dikali 100, kalau turun 3 tangga dikali 1000 dan seterusnya. Kalau naik itu dibagi, naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, 2 tangga. Kalau naik 3 dibagi 1000. Oke, kita coba nyanyi dulu. Nyanyi kilometer. Kalau kau suka hati ya liriknya ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Naik itu dibagi, kalau turun itu dikali. Turun 1 itu dikali 10, turun 2 itu dikali 100, turun 3 dikali 1000, begitu seterusnya. Kalau turun itu dikali. Naik 1 itu dibagi 10, naik 2 itu dibagi 100, naik 3 bagi 1000, begitu seterusnya. Kalau naik itu dibagi. Oke, sudah bisa tentang satuan baku? Bisa? Ya. Kalau naik itu dibagi, coba kita langsung ke materinya ya. Nah, contoh 2 kilometer dijadikan meter. Berarti berapa? 2 kilometer dijadikan meter. Caranya gimana? Dari kilometer ini ke meter. Meter ini, kilometer ini. Berarti dari kilometer ke meter turun berapa? 1, 2, 3. Berarti kalau turun 3 dikali berapa? 1000. Pinter sekali Bagas. Berarti 2 kali 1000 berapa? 2000 meter. Gampang? Lagi, coba. Lima 500 cm dijadikan meter. Dari senti ke meter, naiknya berapa? Coba dihitung. 1, 2. Iya, kalau naik 2 dibagi berapa ya? 100.
Sama aja 500 dibagi 100. Hasilnya iya, gampang? Gampang? Oke, baik. Kalian mengerjakan LKPD yang diberikan Bu Guru. Ya, ini tugas individu ya, sendiri-sendiri. Ditulis namanya, soalnya 1 sampai 10. Oh, belum. Nih. Ya. Siapa, Pak? Ditulis namanya di sini. Ya, pintar, betul. Yuk, Gas. Gimana, Gas? Nih, sentimeter kan? Ya, betul. Siapa yang belum paham? Dari sentimeter ke meter. Sentimeter mana ini? Meter mana ini? Naik berapa? Nah, kalau naik 2 dibagi berapa? 100. Ya, pintar. Kayak gitu yang teliti ya. Kenapa? Bukan meter dibagi sentimeter ya, yang sentimeter. Yang ini. Meter ke sentimeter berapa? Meter ke sentimeter. 1, 2, turun 2 kan? Jadi 200 kan? Tinggal, ini kan ada satunya sama. Tinggal ditambahin. 200 tambah 45 berapa? Yang nomor berapa? Nih, ini kan meter. Ini sentimeter, meter mana? Ini sentimeter mana? Ini turunnya berapa? 1, 2. Berarti kan ini jadinya 200 cm kan? Ini sama sentimeter sama sentimeter kan? Tinggal ditambah. 200 ditambah 45 cm. Hasilnya berapa? Mana? Nih, ini satuannya meter. Ini sentimeter kan beda. Meter ke sentimeter berapa? 1, 2. Turun 2 berarti jadinya berapa? 2 kali 100 berarti 200 cm ditambah. Ini kan satuannya sudah sentimeter, sudah 1 cm. Tinggal ini ditambahin 40. Nah, hasilnya berapa? 45. Oh. Ya, yang nomor ini. Yang nomor 6. Ini kan satuannya meter kan? Jadi kan sentimeter. Meter ke sentimeter turun berapa? 2. Berarti kan 200 cm. Ini udah satuan meter sentimeter, ini udah satuan sentimeter, tinggal ditambah 40. 200 ditambah 45 berapa? Ya. Paham, Devita? Ya, pintar. Mana? Nomor 6. Gini, Dik. 1, 2, naiknya 2 tok, Dik. 1, 2. Pintar, Neneng. Meter ke sentimeter turunnya 2, bukan 3. Ya. Pintar, Kek, Neneng. Meter meng sentimeter berapa, Dik? Meter ke sentimeter, sah? 2. Berarti jadinya berapa? 200 ditambah ini kan udah satuannya sentimeter. Ini udah sentimeter, garis ditambah Ki. Tambah 40 200 ditambah 45. Hasilnya nih, dan seterusnya sama kayak gitu. Paham, Dava? Apa? Ya. Sudah selesai semua? Belum. Udah. Ini. Yang ini nomor 9. Masih salah. Ya. Kan meter ke sentimeter turun berapa? Turun berapa? 2. Kan jadinya 400. 400 ditambah 8 mas 48. Ya kan? Kurang teliti. Ini ya. Meter ke sentimeter 1. Oke, sudah selesai semua?
Ya, yang belum siapa? Ya, tinggal 2 ya. Oke. Mana, Dik? Ya, tinggal sama, Dik. Ini meter ke sentimeter, turun baru 1, 2 kan, turun 2, ini 800 ditambah 78, hasilnya berapa? Meter ke sentimeter, turun 2 lagi kan, 400 ditambah 8, berapa hasilnya ya? 6 ditambah 9, 6 ke ini sentimeter, meter ke sentimeter 2, berarti 600 ditambah 9, hasilnya berapa? Gitu. Apa? Mana? 408. Ini juga yang nomor 10. Meter ke sentimeter kan turunnya 1, 2 kan jadi 600 ini ditambah 9. Ya, ini jangan kebanyakan ini nolnya. 600 ditambah 9, masa 6009? Ini salah. Nah, ini namanya 2, 1, 2. Iya, jangan nolnya 2, 600 ditambah 9. Ada 609. Heeh. 600 ditambah 9. Ya 609. Ini mah dibacanya 6009. Kurang titik. Dia kakek dole ini nolnya. Iya, 600. Sudah? Sini, Bu Guru. Tumpuk. Ya. Masalah nggak apa-apa, Pak. Ya. Oh. Oke. Oke, berarti kalian sudah paham semua ya, karena jawabannya udah benar semua. Hanya beberapa anak yang masih keliru ya. Nggak apa-apa. Selanjutnya kita akan lanjut ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di mata pelajaran bahasa Indonesia kita membaca teks narasi. Judulnya apa? Tak muat lagi, ya. Temanya kan kita tadi aku sudah besar. Nah, sekarang di dalam teks narasi judulnya adalah tak muat lagi. Nah, Bu Guru akan bagikan. Coba kalian baca teks narasinya. Iya, satu-satu. Dibaca ya bahasa Indonesia, judulnya tak muat lagi. Karena kita sudah besar, semakin tambah badan kita, tinggi kita, ya kan? Ya, baju kita juga jadi nggak muat, ya nggak? Dibaca teks narasinya. Nih. Dibaca. Dibaca ya.
Sudah? Ini dia Berusia. 10 tahun. Kamus itu adalah ada orang tahu masa saja. Sudah, Nuril? Berarti harus bisa mengalah sama diri karena memilih yang Sudah selesai? Rehan? Sudah belum? Sudah. Oke, ini merupakan contoh teks apa? Teks narasi. Iya, teks narasi adalah cerita yang disusun berdasarkan urutan waktu dan menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tokoh tertentu, ya. Ciri-ciri teks narasi dibaca coba Alifa. menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Ya. Mengandung unsur tokoh, latar, Tempat. waktu, suasana, dan alur. Ya. Disusun secara kronologis berurutan. Mengandung konflik dan penyelesaian. Bisa berupa kisah nyata, non-fiksi, atau rekan fiksi. Ya, ciri-ciri teks narasi itu menceritakan suatu peristiwa. Yang kedua itu mengandung unsur ada tokoh, ada latar, terus juga ada tema, ada suasana. Ya, latar itu ada latar waktu, latar suasana, ya, latar tempat. Terus juga ada alur. Alur itu ada alur maju dan alur mundur. Disusun secara kronologis berurutan. Ceritanya berurutan, ya. Mengandung konflik dan penyelesaian. Bisa berupa kisah nyata dan juga bisa rekaan atau fiksi. Fiksi itu yang kalau kita biasanya sebut bohong, ya, yang ngarang, ya, fiksi. Nah, struktur teks narasi. Yang pertama ada apa, Dava? Strukturnya ada apa? Orientasi. Iya, bagian pembuka yang mengenalkan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Yang kedua ada komplikasi. Ya, bagian yang menceritakan masalah atau konflik yang dihadapi tokoh. Selanjutnya ada resolusi, bagian penyelesaian dari konflik yang terjadi. Yang terakhir ada kode, itu bagian penutup yang menyampaikan pesan atau pelajaran dari cerita amanatnya.
Nah, terus di teks narasi itu terdapat unsur-unsur intrinsik. Apa saja, Gibran? Unsur-unsur intrinsiknya? Ada apa? Ada tema. Ada apa, Nuril? Selanjutnya, ada tokoh. Ada apa, Dika? Penokohan atau perwatakan, ya, watak tokohnya. Terus ada apa lagi, Bagas? Latar, betul, latar atau setting. Terus ada apa lagi, Hafiz? Alur, ya, plot. Terus ada konflik, ada amanat. Tema itu adalah gagasan utama atau pokok pikiran yang menjadi dasar cerita. Lagi bahas apa itu cerita itu? Nah, itu namanya tema. Nah, tokoh dalam teks narasi tersebut ada siapa aja, tokohnya bagaimana? Ya, tadi kan nanti Bu Guru suruh kalian mengidentifikasi unsur-unsurnya yang tadi kalian baca. Nah, selanjutnya ada latar. Latar itu ada latar waktu. Waktunya kapan, pagi atau sore hari atau siang hari. Nah, kalau latar tempat itu tempatnya di mana, ya. Terus juga ada latar suasana. Suasananya gimana, tegang kah, sedih kah, marah kah, atau gimana. Nah, terus selanjutnya ada konflik, masalah atau pertentangan yang dihadapi tokoh. Masalahnya apa sih lagi dipeributkan dalam teks narasi tadi, ya. Nah, amanatnya, nilai atau pelajaran yang diambil, ya. Apa yang menjadi pesan moralnya dalam cerita ini. Nah, terus selain ada unsur intrinsik, juga ada unsur ekstrinsik. Ada dua. Yang pertama ada latar belakang pengarang. Yang kedua ada nilai sosial dan budaya. Ya, latar belakang pengarang, nilai-nilai pribadi pengarang yang bisa mempengaruhi cerita. Yang kedua, nilai sosial dan budaya, norma atau kebiasaan masyarakat yang tercermin dalam cerita. Oke. Nah, tadi kalian sudah membaca teks narasi tak muat lagi, ya enggak? Sudah dibaca semua? Coba, temanya apa kira-kira? Tak kuat lah. Ya, temanya aku sudah besar, ya. Judulnya tak muat lagi. Tokohnya ada siapa saja di situ? Ya, Kaila dan Fatimah. Kaila wataknya gimana, Kaila? Kamila wataknya gimana, Kamila? Ya, egois, pemarah, ya. Terus kalau Fatimah? Baik, ya. Latarnya di mana? Latar tempatnya di mana? Di rumah. Latar waktunya? Siang hari. Terus suasananya gimana? Tegang. Iya. Terus alurnya apa alurnya? Alur maju, iya, menceritakan secara runtut. Alurnya dari awal sampai akhir itu berurutan, tidak ada yang membahas masa lampau, ya. Konfliknya apa yang terjadi, perselisihannya? Perebutan apa? Baju. Bajunya siapa yang dipakai? Kamila. Baju Kamila dipakai sama Fatimah. Konfliknya itu perebutannya di situ. Iya, betul. Selanjutnya amanatnya. Amanatnya apa? Amanatnya kan si Kamila ini egois, ya, tidak boleh bajunya yang nggak dipakai itu nggak boleh dipakai sama Fatimah. Berarti apa amanatnya?
Kamila harus ya mengalah dengan adiknya karena bajunya sudah tidak muat. Lebih baik bajunya digunakan agar bermanfaat daripada tidak dipakai di lemari, ya kan? Coba ini ditulis dulu yang tadi Bu Guru ngomong di baliknya. Nanti Bu Guru akan buat suatu proyek. Temanya tadi apa? Ditulis. Di baliknya sini. Tema. Unsur intrinsik. Ya. Ditulis. Tadi yang kalian jawab apa aja? Teks narasi. Tulis judulnya teks narasi tak muat lagi. Terus ada temanya. Ya, teks narasi tak muat lagi. Terus satu temanya apa? Di teks narasi tak muat lagi. Ini kan ada di baliknya tadi kan, yang kamu membaca. Teks narasi tak muat lagi ditulis. Teks narasi judulnya. Nah, ya. Unsur intrinsik. Ya, teks langsung ini langsung tema. Teks narasi. Judulnya tak muat lagi. Ya, satu tema. Titik dua apa jawabannya? Apa? Wataknya baik apa jahat? Ya tadi kan udah di guru bahas. Fatan gede guru. Apa? Gak apa-apa. Tadi itu ditulis ketika temanya, terus tokohnya. Tokohnya siapa aja tadi? Ini kan di baliknya ada nama orangnya siapa aja? Tokohnya tadi. Dibaca siapa aja? Sama? Fatimah. Iya, ditulis. Kenapa? Wataknya Fatimah bagaimana? Baik apa jahat? Apa egois atau gimana? Ditulis. Wataknya Kamila gimana? Wataknya baik apa jahat? Apa? Konflik permasalahannya tadi meributkan tentang apa? Ya boleh, latar waktu, latar tempat, latar suasananya. Permasalahannya. Tadi konfliknya apa, permasalahannya apa yang lagi dibahas dalam teks narasi itu. Apa? Pesan moral. Tadi kan guru udah jelasin pesannya apa. Dalam cerita itu kan tadi meributkan tentang
bajunya Kamila yang dipakai oleh Fatima. Kamila itu nggak terima kalau bajunya itu dipakai, ya kan? Latar itu ada 3 latar waktu, waktunya pagi apa siang hari dalam cerita ini. Terus suasananya gimana, tegang apa sedih atau gimana dalam cerita ini. Terus latar suasana, latar waktu, terus ada latar tempat. Tempatnya di mana? Di sekolah apa di rumah ini ceritanya? Pesannya. Suasananya. Permasalahannya. Tadi kan guru udah bahas ya. Konflik itu permasalahannya. Masalahnya apa yang lagi dibahas dalam teks narasi ini? Iya, latar itu ada 3 ya tadi ya. Ada latar waktu, ada latar suasana, dan ada latar tempat. Tempat, waktu, dan suasana. Apa? Latar waktu itu biasanya pagi hari, apa siang hari, apa sore hari, apa malam hari. Kalau latar tempat, misal di sekolah apa di rumah, atau di kantor atau di jalan tempatnya, itu dalam cerita itu. Kalau latar suasana, suasananya gimana? Tegang, apa suasana menyedihkan, atau suasananya menggembirakan, suasananya dalam cerita itu. Latar tempat, latar waktu, latar suasana, ada 3. Hah? Wataknya, perilakunya baik apa jahat? Apa egois apa? Yang dibacaan itu menurut jawabanmu apa? Alur itu ada alur maju dan alur mundur. Alur maju berarti menceritakan kejadian sekarang sampai nanti besok atau kapan. Nah, kalau alur mundur berarti hari ini cerita ini. Misal Bu Guru cerita hari ini Bu Guru akan pergi berlatih lomba. Nah, kemarin, kan udah membahas lampau kan kemarin. Mundur berarti itu namanya alur mundur. Kalau alur maju itu menceritakan hari ini dan seterusnya besok kayak gitu. Itu alur maju. Kalau alur mundur menceritakan hari ini dan hari kemarin atau hari lalu, masa lampau lah, kemarin, bulan lalu. Nah, itu udah masuknya ke alur mundur. Tadi Bu Guru udah bahas permasalahannya, ya. Permasalahannya yang lagi dibahas dalam teks narasi itu apa? Masalahnya apa? Bajunya kenapa? Permasalahannya. Konfliknya itu permasalahannya. Yang lagi dibahas itu apa dik dalam cerita itu? Sing marak nareang, sing lagi dibahas, yang lagi panas itu apa? Menceritakan apa tadi? Tadi Bu Guru sudah jelasin sama contohnya sekalian ya. Latar tempat ya di rumah apa di sekolah itu latar tempat. Kalau latar waktu siang hari apa sore hari atau malam hari, ini kurang satu lagi latar suasana. Suasananya bagaimana? Menegangkan, apa menggembirakan, apa menyedihkan, kayak gitu. Ada 7 unsur-unsurnya. Udah? Coba lihat. Amanat pesannya, pesan moralnya yang bisa diambil. Nasihatnya apa?
Kan tadi si Kamila nggak mau berbagi bekas bajunya sama kakaknya, sama adiknya. Nah itu amanatnya menurut kalian apa? Nasehate sebaiknya. Dia rumah. Masa ijik-ijik karena harus bisa mengalah. Siapa yang harus mengalah? Dibilang tokohnya siapa? Apa? Yang nomor 7. Kamila harus mengarah kepada Fatimah. Ya karena apa? Dia lebih besar, harus malah pada adiknya kayak gitu boleh. Ya, ini juga Gil. Salah. Hafiz sayangku cintaku, Miki wis diomongi amanat gue nasehat Hafiz. Tadi temennya udah banyak yang nanya. Amanat itu nasehatnya. Apa Fiz nasehatnya? Nasehatnya kalau kamu sebagai Kamila. Iya, dia di sini bilang Kamila harus mengalah kepada Fatimah karena Fatimah adalah adiknya. Lebih baik bajunya digunakan daripada disimpan di lemari. Iya, karena apa tadi? Sebabnya apa harus mengalah kepada adiknya? Lihat ya. Kamila apa Bu? Lebih baik bajunya Kamila itu digunakan oleh Fatimah agar berguna dan bermanfaat. Seharusnya Kamila tidak marah ketika bajunya dipakai oleh Fatimah karena Ada apa, Miss? Udah kamu Fatimah. Unsur intrinsiknya ada 7. Nah, di dalam latar itu ada 3. Ada latar waktu, ada latar suasana, ada latar tempat. Kayak gitu, Bagas. Sudah? Baik, kalau sudah kita lanjut ke mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa? Udah kelihatan? Iya. Apakah kalian sudah mendapatkan hak dan sudah melaksanakan kewajiban? Contohnya apa? Haknya Fatan di rumah. Mendapatkan kasih sayang. Ya, sama orang tuanya disayang-sayang ya enggak? Terus si Bagas, haknya apa? Di rumah. Hak untuk bermain. Iya, pinter sekali Bagas. Iya, kalian punya hak untuk bermain. Terus Gibran, kewajibannya Gibran di rumah ngapain, Bran? Membantu orang tua. Iya. Rehan, kewajibannya Rehan di rumah ngapain, Han? Ya, menyapu sama aja membantu orang tua. Iya. Nah, ketika itu kan di rumah, kalau di sekolah kalian sudah mendapatkan hak belum di sekolah?
Contohnya apa? Iya, mendapatkan pendidikan ini contohnya mendapatkan pelajaran dari ibu guru, mendapatkan fasilitas. Kalian menggunakan kipas angin kan? Itu kan hak kalian mendapatkan fasilitas, menggunakan fasilitas dari sekolah. Kalian menggunakan bangku, meja, ini kan fasilitas sekolah, itu merupakan hak kalian ya. Terus kewajibannya kalian apa? Kalau sudah memperoleh hak, kewajiban kalian apa? Apa? Berapa? Iya, kewajiban kalian boleh ya menjaga fasilitas sekolah, boleh. Kewajibannya belajar. Terus apa lagi? Iya, menjaga kebersihan sekolah. Kewajiban kalau bu guru lagi menerangkan, kalian kewajibannya mendengarkan. Iya. Ayo kita lanjut. Nah, kalian sudah melaksanakan hak, sudah mendapatkan hak, sudah melaksanakan kewajiban. Apakah kalian tahu pengertiannya dari hak dan kewajiban? Tahu nggak? Tahu nggak, Naila? Tahu nggak pengertian hak? Tahu. Apa Fatan? Pengertian hak, Fatan? Adalah suatu yang kita dapatkan. Iya, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan atau yang kita peroleh. Hafiz, kewajiban apa, Hafiz? Sesuatu? Iya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Intinya, hak dan kewajiban itu saling terkait ya. Kita memperoleh hak atas kita menjalankan kewajiban. Nah, kita punya kewajiban setelah kita juga melaksanakan hak. Contohnya, kalian mempunyai hak untuk mendapatkan meja dan kursi. Kewajiban kalian juga ada kan? Harus merawat, tidak boleh merusak meja dan kursi. Kalian punya hak mendapatkan mata pelajaran penjelasan dari Bapak Ibu guru. Nah, kalian juga punya kewajiban untuk mendengarkan Bapak dan Ibu guru. Oke. Nah, coba Alifah dibaca contoh hak di sekolah. Apa saja, Alifah? Mendapatkan kasih sayang guru. Terus? Mendapatkan Pelajaran. hak menggunakan fasilitas sekolah. Hak dilakukan secara adil. Apakah kalian sudah memperoleh 4 hak itu di sekolah? Sudah? Hak mendapatkan kasih sayang guru. Kalian disayang guru? Disayang. Semua guru itu sayang sama kalian. Gak ada yang gak sayang. Terus mendapatkan pelajaran. Ini kan mendapatkan pelajaran. Hak menggunakan fasilitas sekolah. Menggunakan apa saja? Meja, bangku, kipas. Iya. Terus gedung ini kan juga fasilitas sekolah. Kalian menggunakannya. Hak dilakukan secara adil. Gurunya adil nggak? Adil. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajibannya apa, Naila? Kewajiban Mengerjakan tugas. Terus? belajar, Terus? mendengarkan, Penjelasan guru. menjaga kebersihan sekolah. Iya. Yang pertama, kewajiban mengerjakan tugas dari guru. Apakah kalian ketika sudah diberi tugas sama guru, kalian mengerjakan? Ada yang pernah melanggar? Tidak ada, karena semua anak ini hebat. Iya, ketika guru mengasih tugas, kalian harus mengerjakan. Yang kedua, belajar. Selain kalian belajar di sekolah, kalian juga harus belajar di rumah. Karena waktu kalian lebih banyak di rumah, ya enggak? 1 minggu, ya kan? Kalian harus belajar. Belajar itu enggak harus pintar, ya. Belajar itu fungsinya untuk menambah wawasan, ya. Jadi tahu yang tadinya enggak tahu jadi tahu. Terus mendengarkan penjelasan guru. Ketika gurunya lagi ngomong atau menjelaskan sesuatu, kalian mendengarkan.
Jangan ngobrol sendiri, jangan mainan sendiri. Kalau kalian masih ngobrol sendiri, nglewehi kancane, dolanan dewek ya, mainan sendiri, itu namanya kalian belum menjalankan kewajiban kalian. Kewajiban di mana? Di sekolah. Terus ada menjaga kebersihan. Ini setiap hari pagi ada yang piket enggak? Ada, karena sudah dibagi jadwal piket. Jadi masing-masing harus menjalankan kewajibannya untuk piket. Nah, selanjutnya ada contoh hak dan kewajiban di rumah. Apa Rehan yang pertama haknya di rumah? Iya, kalian sudah mendapatkan kasih sayang sama orang tua? Sudah. Berarti hak kalian sudah diperoleh ya. Terus yang kedua, apa? Rehan yang kedua? Iya, mendapatkan pendidikan. Kalian sama orang tua disekolahkan tidak? Ini kan kalian sekolah. Nah, berarti kalian sudah memperoleh hak mendapat pendidikan. Selanjutnya apa Rehan? Iya, ketika di rumah, ketika ada masalah pasti orang kalian melindungi. Iya. Terus kewajibannya apa Fatih ketika di rumah Fatih? Iya, membantu orang tua. Apakah di sini sudah pada membantu orang tua semua? Contohnya hal apa membantu orang tua? Iya, mencuci piring boleh, menyapu. Oh, mencuci baju boleh. Terus apa? Melipat baju, menyapu. Terus apa lagi? Menjemur baju. Terus menjaga, kalau yang punya adik, menjaga adiknya juga termasuk membantu orang tua. Terus yang kedua, apa Fatih? Iya, kalian sudah menghormati orang tua belum? Iya, kewajiban sama orang tua itu kita harus menghormati. Kalau ngomong harus dengan nada rendah. Kalau ngomong harus yang sopan. Tidak boleh membentak-bentak. Iya. Terus selanjutnya menjaga kebersihan rumah. Kewajiban kalian. Misal kalian habis makan permen, lah taruh situ. Jangan, harusnya sampahnya itu ditaruh di tempat sampah kayak gitu. Nah, nih ada juga hak dalam Pancasila bahwa setiap individu itu memiliki hak fundamental yang harus dihormati. Ketika kita tumbuh besar, kita perlu mengenali hak-hak. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga hak untuk orang lain. Hak ini adalah fondasi dari masyarakat yang adil dan sejahtera. Contohnya ada hak apa, Naila? Hak hidup dan kesehatan. Ada apa lagi, Alifah? Iya, hak bersekolah dan hak berkembang. Terus ada apa lagi, Nuril? Keyakinan, iya, hak beribadah sesuai keyakinan. Terus ada apa, Dava? Iya, hak menjadi warga negara yang dihormati. Ini hak dalam Pancasila. Nah, selanjutnya ada juga kewajibannya. Melaksanakan kewajiban itu adalah bukti nyata dari pemahaman kita tentang hidup bermasyarakat. Setiap tindakan kita, dari yang kecil, contohnya menjaga kebersihan, hingga yang besar seperti berkontribusi untuk kebaikan bersama-sama, mencerminkan karakter dan tanggung jawabnya. Contohnya kewajibannya kita, apa saja, Dava? Iya, menghormati orang lain. Jadi kita memperlakukan semua orang itu dengan baik dan adil. Jangan membeda-bedakan. Misal Bagas sukanya sama Hafiz dolanane. Nah, Bagas nggak mau itu berteman dengan Fatih, membeda-bedakan. Nah, bubul karo Fatih anaknya kayak gini nggak boleh ya. Kita harus saling
ngayomi ya, atau saling ya apa? Berkekeluargaan ya, memiliki sikap yang berkekeluargaan, sikap yang adil, tidak membedak-bedakan teman. Terus juga ada menjaga lingkungan, peduli dengan alam. Ketika kalian pulang sekolah di jalan ada sampah, ya kalian pungut, buang ke tempat sampah. Jangan malah kalian pulang sekolah makan jajan, bekas jajannya juga ikut-ikutan ditaruh di jalan ya. Itu nggak baik, itu berarti belum peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, berkontribusi pada pendidikan, belajar dan berbagi ilmu dengan teman. Ketika teman kalian mengerjakan pelajaran masih bingung dan ingin bertanya, kalian mengajari teman kalian ya, kayak gitu. Terus ada gotong royong, bekerja sama untuk kebaikan bersama. Oke, kita nyanyi lagi ya. Catatannya masih ada yang nyanyi lagu hak? Hak ada belum? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban yang di rumah dan juga di sekolah. Yang ada di rumah dapatkan kasih sayang, diperlakukan adil antar adik dan kakak. Sedangkan kewajiban yang harus belajar rajin. Contoh hak di sekolah, belajar dengan aman, dapatkan fasilitas di kelas dengan nyaman. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, hormat guru, patuhi aturan. Coba satu kali lagi yang kompak. Yang kompak dibaca, kelihatan dari belakang. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban yang di rumah dan juga di sekolah. Contoh hak yang di rumah, dapatkan kasih sayang, diperlakukan adil antar adik dan kakak. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, belajar rajin, patuhi orang tua. Contoh hak di sekolah, belajar dengan aman, dapatkan fasilitas di kelas dengan nyaman. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, hormati guru, taati peraturan. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan ya. Itu contoh-contoh hak dan kewajiban. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal individu ya, masing-masing. Ditulis namanya. Ya.
Ditulis namanya. Pertama soalnya pengertian dari hak adalah tadi kita sudah jelaskan. Yang nomor 2 sebutkan 5 contoh hak anak di sekolah. Haknya apa saja? Terus yang ketiga pengertian dari kewajiban. Terus yang keempat ada sebutkan 5 contoh kewajiban anak di sekolah. Nah, ini bireng diguntingin, ngatutin ini. Gunting terus ditaruh di sini, tempel di sini. Ya? Oke? Terus ininya juga diguntingin, terus ditempelin. Ini kan hak di masyarakat, berarti apa? Mendapatkan apa kalau di masyarakat? Ini digunting dulu ininya, baru ditempel sana. Nah, ini kan lagi gunting lama, kamu gambar instannya dulu sama bagiannya. Itu kan lagi gunting lama, ya kan? Guntingnya kan lama banyak banget. Sini kamu gambar dulu alat ukurnya apa sama bagian unsur-unsur intrisiknya. Ya? Ini punya kamu apa punya dia yang benar tulis di sini. Terus alat ukur. Gambar dulu alat ukurnya. Nah, di sini di tengah dengerin Bu Guru. Dengerin Bu Guru semuanya. Dengerin Bu Guru semuanya. Di tengah-tengah judulnya. Nah, pinggir sebelah sini bikin pohon. Pohonnya kan besar itu. Di pinggir pohonnya bisa sampai sini nih pohonnya. Nah, pohonnya segini, terus ini judulnya, terus di sini materi bahasa Indonesianya, ada temanya tadi jawabannya apa? Punya kalian. Tulis. Terus di sini gambar alat ukurnya. Jangan penggaris semua lu ya. Ada apa? Boleh. Ada tadi kan ada nih banyak nih. Nah, nih alat ukur, boleh gelas ukur, boleh stopwatch, ya, boleh termometer, boleh penggaris, boleh mistar, boleh meteran, boleh jangka. Ketika teman kalian lagi itu, ya membuat itu judulnya, tulis judulnya, ya, apa judulnya? Boleh. Yang guntingnya yang agak cepat itu gantian sama kelompok yang lain. Coba sini tak guntingin ininya. Apa? Tulis apa? Ya, yang itu judulnya. Nih kayak gini loh. Iya. Nih. Presentasikan hasilnya kelompoknya Naila, silakan maju ke depan. Ayo cepetan maju ke depan. Yang lain duduk di tempatnya masing-masing mendengarkan hasil presentasi. Rehan, duduk. Fatih. Ya, silakan presentasi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya ingin mempresentasikan Hasil hasil poster yang kelompok kami buat. kelompok kami buat. Ya. Tentang apa? Pohon? Pohon hak. Pohon hak. Ya, ada hak di mana saja? Hak di rumah, hak sekolah, hak di masyarakat. Ya, terus juga ada alat ukur. Terus ada bagian unsur intrinsik. Iya, ada apa saja? Tema, tokoh, waktu, latar, alur. Tema, tokoh, latar, alur, konflik, amanat.
Ya, oke, tokoh wataknya. Ya. Dah, tepuk tangan untuk kelompoknya Naila. Oke, yang lain boleh ditumpuk langsung ke Bu Guru ya. Perwakilan hanya satu kelompok saja yang Bu Guru presentasikan. Sini. Oke. Ya. Oke. Apa yang habis kita bahas tadi? Tentang alat ukur, cara mengukur ya. Terus tentang apa lagi? Tentang teks narasi yang terdapat unsur-unsur intrinsiknya. Terus tentang apa lagi? Hak dan kewajiban. Alat ukur, contohnya tadi apa aja? Sebutin 3. Meteran, tempo, ya meteran. Mistar, ya penggaris. Boleh. Terus lagi ada teks narasi, unsur-unsurnya tadi ada 7 apa aja? Tema, tokoh, watak, alur, latar, konflik dan amanat. Ada 7. Diingat-ingat. Kalau latar ada latar waktu dan latar suasana, terus juga ada latar tempat. Oke. Kewajiban. Terus ada kewajiban di rumah dan ada kewajiban di sekolah. Hak juga ada hak di sekolah dan ada hak di rumah. Hak itu sesuatu yang kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Oke. Sekian materi pada pagi hari ini. Untuk hari besok materi temanya adalah indahnya kebersamaan ya. Hari ini kalian sangat luar biasa dan hebat. Coba tepuk tangan untuk diri sendiri karena sudah hebat. Oke. Silahkan merapikan buku tulis dimasukkan ke dalam tas. Ya, taruh situ dulu nanti sekalian. Oke, sudah siap? Gibran, disiapkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan boleh pulang. Pulang.